beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan engkau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kerendahan hati dan kesiapsediaan Maria adalah teladan sejati tentang sebuah ketaatan dan kesetiaan iman bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Keputusan Maria untuk taat telah mendatangkan penebus yang semulia dan seagung Yesus Kristus. Kesetiaan Maria telah menghadirkan keselamatan bagi manusia untuk segala bangsa dan segala zaman. Maria juga adalah contoh bagaimana sukacita iman harus dibagi dengan sesama kita. Maka Maria setelah menerima kabar yang membahagiakan itu, ia pergi berkunjung ke rumah Elisabet saudarinya itu. Kendati harus berjalan jauh menuju pegunungan Yehuda. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakannya dari Tuhan akan terlaksana." Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersuara karena Allah penyelamatku, sebab Ia memperhatikan daku, hamba-Nya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya, perkasalah perbuatan tangannya. Di
cerai berikan orang yang aku hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hambanya. Demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya, untuk selama-lamanya. Magnificat. Nyanyian pujian Maria menginspirasi tentang sikap yang harus kita laksanakan di hadapan Tuhan, terutama dalam menyambut Natal ini, yaitu kerendahan hati kita kepada Tuhan. Rasa syukur karena segala yang baik telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Ia yang telah memilih kita sebagai anak-anak Allah yang dikasihi dan dicintainya. Ia yang telah memulihkan relasi kita yang telah rusak akibat dosa dan kelemahan kita. Maka kerendahan hati dan siap mendengarkan seperti Maria adalah sikap yang tepat dalam menyambut Mesias. Gaudete in Domino semper, iterum dico gaudete, Dominus enim prope es. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah, Tuhan sudah dekat. Allah pasti datang untuk menyelamatkan umat manusia, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Maka tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dengan memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia menyerukan, bertobat berarti kembali memandang kepada Tuhan dalam kerahiman dan belas kasih, dan kerahimannya bagi kita manusia yang sering jatuh dalam dosa. Yesus sendiri berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan."
Ungkapan ini menyadarkan kita yang seringkali dengan begitu mudah mempersalahkan Tuhan ketika ada keinginan dan harapan kita yang tidak terpenuhi. Allah rela menjadi manusia supaya kita mempunyai hidup yang sejati. Tuhan Yesus mengalami sebuah peristiwa kelahiran layaknya manusia biasa. Peristiwa kelahirannya sebagai manusia pun begitu luar biasa, di luar jangkauan dan pemikiran manusia. Peristiwa kelahirannya adalah sebagai berikut. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenus menjadi wali negeri di Syria. Maju, jalan! Henti! Sudah Kak. Gerak! Istirahat di tempat! Gerak! Pengumuman! Pengumuman! Demi kepentingan perang, maka Kaisar Agustus memerintahkan supaya setiap warga negara Romawi wajib untuk mendaftarkan dirinya di daerah kelahiran mereka masing-masing. Demikian pengumuman. Laksanakan. Kembali ke markas. Maju, jalan. Pemberitaan itu adalah satu dari berbagai contoh bahwa setiap orang mempunyai kesetaraan dalam bidang hak dan kewajiban. Oleh karenanya, kita juga belajar untuk membentuk masyarakat kita secara utuh dan menolak setiap adanya istilah minoritas secara diskriminatif. Mari kita bersama hidup sebagai seorang sahabat secara adil dan makmur. Sebagai warga negara yang baik, Yosef dan Maria pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung.
ketika mereka tiba di kota Bethlehem. Yosef, perutku mulai sakit. Nampaknya kita harus berhenti dan mencari tempat untuk menginap. Ya Maria, mari kita mencoba mencarinya bersama-sama. Siapakah Kami berdualah, mau apakah kami Yosef dan Maria mau menumpang satu malam. tak bolehlah Oh kasihanilah, biar satu malam kami tidak luluskan. Maaf, kami tidak punya tempat untuk kalian yang miskin dan lusuh seperti ini. Pergi, mengotori rumah saya saja. Pergi, pergi, pergi. Miskin, pergi. Ternyata kedatangan Tuhan tidak selalu disambut dengan sukacita karena kurangnya pengalaman kita akan Tuhan. Kita sering memikirkan Tuhan sesuai dengan cita-cita dan harapan kita. Kalau keinginan kita tidak terkabul, maka kita berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi kalau keinginan dan harapan kita tidak terkabulkan, maka kita mulai mengeluh, cenderung mempersalahkan, bahkan marah kepada Tuhan. Malam gelap ini mengajak kita untuk makin sadar bahwa Tuhan sering datang dan menjumpai kita dalam setiap peristiwa hidup kita, bahkan dalam situasi yang tak disangka-sangka. siapakah kami berdualah, mau apakah kami Yosef dan Maria mau menumpang satu malam. Tak bolehlah, oh kasihanilah, biar satu malam kami tidak luluskan. Maaf, kami tidak punya tempat untuk kalian yang miskin dan lusuh seperti ini. Pergi, pergi. Mengganggu saja waktu istirahat saya. Pergi, dasar miskin, tidak tahu diri. Pergi, pergi. Tuhan begitu mengasihi dan mencintai kita, tetapi kita sering tidak punya waktu untuk mencari dan menemukan Tuhan dalam hidup kita. Kita sibuk dengan urusan diri kita sendiri saja. Untuk eksis di media sosial, kita selalu punya waktu dan cara, bahkan bisa berlama-lama untuk sesi foto dan sesi TikTok bersama. Untuk pesta pora dan undangan, kita bersedia datang biar cuma store muka dan baking kotor piring. Tetapi untuk berdoa, membaca dan merenungkan kitab suci, berdevosi,
bahkan perayaan Ekaristi hari Minggu nanti kalau sempat. Tuhan selalu punya waktu untuk kita, maka sediakanlah selalu waktu itu untuknya. Kami berdua Allah, mau apakah? Kami Yosef dan Maria mau menumpang satu malam. Tak bolehlah, oh kasihanilah, biar satu malam kami tidak luluskan. Maaf, kami tidak punya waktu dan tempat untuk kalian yang miskin dan lusuh seperti ini. Pergi, mengganggu saja waktu istirahat saya. Pergi lekas. Tidak tahan mata saya melihat kalian ada di sini. Pergi, dasar miskin. Pergi cepat. Sulit, ya sangat sulit bagi Maria dan Yosef untuk mencari penginapan. Banyak lontaran kata-kata hina pada mereka karena keadaan mereka. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita sering mengasihi dan peduli terhadap sesama yang membutuhkan pertolongan tangan kita, terutama kaum miskin dan kaum papa? Apakah kita membawa hangat dan eratnya kasih persahabatan Kristus bagi sesama tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan golongan? Ya Maria, tidak ada yang mau menerima kita yang miskin ini. Saya lelah, tetapi bagaimana dengan keadaanmu? Yosef, aku sudah tidak tahan lagi. Bayi di kandungan ini akan segera lahir. Nampaknya kita harus mencari tempat karena bayi ini akan segera lahir. Ya Maria, aku sayang kepadamu. Apapun akan saya lakukan. Kalau begitu, kita cari tempat apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk tempatmu bersalin. Maria, lihat, di sana ada sebuah gua yang bisa kita gunakan. Kamu tidak masalah, kan? Iya, Yosef, apa saja, karena bayi ini nampaknya akan segera lahir. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hati kita sombong dan keras, bukanlah ruang yang layak dan pantas untuk menyambut kedatangannya. Hanya mereka yang lemah lembut, rendah hati, dan yang mengandalkan Tuhan yang akan menemukan dan merasakan karya-karya Tuhan itu dalam hidupnya. Mereka yang dengan tekun, setia melaksanakan tugas-tugasnya, walaupun kecil seperti hati para gembala. Ya, Sekali rupanya ya malam ini. Dingin, Bang, dingin. wah, kamu ini anak kecil terlalu banyak mengeluh. Aku saja sudah puluhan tahun menikmati pekerjaan ini. Bahkan pernah lebih dingin daripada yang sekarang ini. Tetapi benar Bang,
Aku juga merasakan ada hal yang lain. Firasatku seperti ada yang lain di tempat ini. Ada yang lain di tempat ini. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Ayo, kita pergi ke Bethlehem. Yesus Kristus datang menjadi manusia untuk menjadi sahabat dan saudara bagi kita. Ia mengajarkan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar selain Dia, yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kita juga semua adalah sahabatnya dalam iman. Iman menuntun orang beriman untuk memandang dalam diri sesamanya seorang saudara lelaki atau perempuan untuk didukung dan dikasihi. Melalui iman pada Allah yang telah menciptakan alam semesta, ciptaan, dan seluruh umat manusia. Umat beriman dipanggil untuk menyatakan persaudaraan manusia ini dengan melindungi ciptaan dan seluruh alam semesta, serta mendukung semua orang, terutama mereka yang paling miskin dan yang paling membutuhkan, apalagi di masa COVID-19 ini. Maka merayakan Natal dalam terang kehadiran ilahi yang menawarkan persahabatan berlandaskan cinta kasih merupakan panggilan bagi kita untuk keluar dari sekat-sekat suku, budaya, agama, dan lain-lain. Bagi umat Kristiani, panggilan tersebut merupakan suatu panggilan untuk menjadi murid yang sejati yang mempraktikkan cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga, gereja, sahabat, dan masyarakat, terutama di Indonesia yang lebih bermartabat. Mari kita sambut sukacita Natal ini dengan maklumat Natal. Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia. Beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad
Sesudah Musa diutus Allah untuk mengantar umat Israel ke tanah yang dijanjikan. 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya. 5 abad sesudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel. Sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan caca jiwa di seluruh wilayah kerajaannya. Maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Betlehem daerah Yudea Yesus Kristus, Putera Bapa, untuk menyelamatkan
Mari kita sujud menyembah bayi Yesus yang ada di kandang. Mari kita berdoa, doa pemberkatan kandang Natal. Ya Allah Raja kami bersyukur karena Engkau berkenan berada di antara dan beserta kami dengan menjadi manusia dalam diri Kristus Putramu. Dialah Immanuel. Pandanglah kami yang bersembah sujud kepada Yesus di depan kandang Natalnya. Kami ingin mengungkapkan iman kami dengan teguh hati, seraya memohonkan berkat-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, atas kandang Natal Yesus Kristus ini. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang telah sudi datang di tengah-tengah kami, bersatu dan merajai hidup kami, kini dan sepanjang masa. Lampu kembali nyalakan dan kita memuji dan memuliakan Allah bersama para malaikat.